Oke, selamat pagi. Nah, adik sekalian, tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru. Sekarang materinya teorema sisa. Oke, teorema sisa. Sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya sisa, ya, sisa atau sering kita katakan dengan SX. Ini ya, sisa. Itu sama dengan SX. Nah, dari soal ini coba kita perhatikan ya, bahwasanya PX saya misalkan itu AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah AX CX pangkat 2 tambah DX tambah E dibagi dengan X kurang H. Oke ya, artinya kita mencari sisa. Nah, konteksnya bahwasanya kemarin saya katakan kalau pembaginya X kurang H, maka pasti sisanya XX itu sama dengan konstanta ya, konstanta. Nah, ini dia, pasti jawabannya konstanta. Kenapa? Nah, ini X-nya pangkatnya kita kurangkan aja. Semula pangkatnya ini pangkat 1. Pangkat 1 kita kurang 1 jadi pangkat 0. Artinya konstanta. Hasilnya harus konstanta. Nah, lantas nanti kalau dibagi dengan pangkat 2, sisanya harus jadi pangkat 1. Bisa aja AX tambah B, bisa aja AX tambah C, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas yang ini dulu, yang dibagi dengan pangkat 1. Nah, sebagai contoh saya misalkan, contoh di sini. Misalkan PX sama dengan 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya, dibagi dengan saya misalkan dibagi dengan X kurang 2. Bahwasanya sebelumnya kita mengerjakan ini boleh pakai metode Horner ya. Kita bikin pakai metode Horner ya. Oke ya, metode Horner berarti kita urutkan dari pangkat tertinggi ini 2, kemudian 4, sedikit mengulang ya, metode Horner ini minus 2 dan ini 1. Kita bagi dengan X kurang 2, yang dengan kata lain ini nilainya bahwasanya yang X kurang 2 sama dengan 0, dengan kata lain berarti X sama dengan 2. Kita bikin di sini 2. Nah, sekarang kita lihat di sini 2, kita turunkan ke bawah langsung 2-nya. C2 kita kalikan kemari ya. Seperti yang kemarin, langsung kita bikin ke sini. 2 kali 2 4 dan semua kita jumlahkan. Ini 8, kita kalikan lagi 2 kali 8 16, kita tambahkan 14. Kita kalikan lagi 2 kali 14 28, kita tambahkan 1 29. Dimana seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kalau dibagi dengan X-nya yang pangkat 1, maka sisanya konstanta. Inilah sisa. Nah, karena ini kita teorema sisa, berarti kita hanya fokus ke sisanya saja. Dimana ini hasil. Kalau hasilnya tidak perlu lagi kita bahas, karena sebelumnya juga di materi sebelumnya sudah kita bahas, ini sisanya. Dengan demikian dari soal berikut ini bahwasanya sisanya sama dengan 29. Nah, dengan menggunakan teorema sisa, kita dapat menentukan nilai sisa yang 29 ini tanpa harus menggunakan metode Horner. Nah, kita lihat, di mana untuk metode sisa, teorema sisa yang di atas tadi ini, yang di atas, ini saya bikin ke bawah ya. Oke, PX itu sama dengan AX pangkat 4 tambah dengan BX pangkat 3 tambah dengan CX kuadrat tambah dengan DX tambah dengan E. Kalau dibagi dengan X kurang H, maka sisa SX itu sama dengan ya, substitusilah nilai X-nya dengan H ya. Ini nilai X-nya ini nilai X-nya ini kan sama dengan H. X kurang H sama dengan 0. Dengan kata lain, X sama dengan H. Nah, ini dia kira-kira. Seperti yang ini tadi. X kurang 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, X sama dengan 2. Maka untuk mencari sisa, tidak perlu pakai metode yang ini. Kita bisa langsung substitusi setiap nilai X dengan H. Maka dengan demikian, sini sama dengan PH. Apa artinya PH? Mengganti setiap nilai X dengan H pada fungsi P. Nah, artinya sini apa? Coba kita ganti setiap X dengan H. Jadi, AH pangkat 4 tambah dengan BH pangkat 3 tambah dengan CH pangkat 2 tambah DH tambah dengan E. Nah, inilah untuk mencari sisanya. Itu dia kira-kira. Nah, coba kita balik ke contoh kita tadi. Nah, sekarang akan kita kerjakan contoh kita tadi. Di mana ya, penjabaran yang ini tadi, PX-nya sama dengan 2X pangkat 3 tambah dengan 4X kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini dibagi dengan
kita bagi dengan dibagi X kurang 2. Oke, ini dia pembaginya. Dengan kata lain berarti di sini nilai X sama dengan 2. Nah, ini ya. X kurang 2 sama dengan 0, nilai X sama dengan 2. Maka dengan demikian kita cukup mencari bahwasanya untuk mencari sisa Sx sama dengan, nah ini ya. Sx sama dengan, kita mengganti setiap nilai X dengan 2 pada fungsi P. Berarti ini sama dengan P2. Nah, ini ya. Maka jadi apa di sini? 2 kali dengan 2 pangkat 3 tambah 4 kali dengan 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah dengan 1. Ya, kita kalikan. 2 pangkat 3 8 kali 2 16 tambah dengan 2 pangkat 2 4 kali 4 juga 16 dikurang dengan 2 kali 2 itu kurang 4 tambah dengan 1. Ya. 16 tambah 16 itu 32 kurang 4 28 tambah 1 29. Nah, ini dia. Nah, ini dia kira-kira. Oke, tuh. Nah, jadi untuk materi ini, teorema sisa ini bahwasanya kita cenderung nggak harus mencari pakai metode Horner, kita dapat sisanya. Nah, kelemahannya ini apa? Bahwasanya kelemahannya kita tidak dapat mencari hasilnya. Jadi ini hanya berpacu pada sisa, makanya dikatakan teorema sisa. Kalau hasil yang ini kita nggak dapat pada teorema ini, kan nggak dapat. Kita hanya mendapat sisanya saja. Oke, saya harap kalian paham ya. Oke, nah sekarang saya ambil contoh. Ya, contoh yang di buku kita. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Nah, ini dia. Oke ya. Oke, contoh 1. Oke, saya ambil yang angkanya agak besar. Ya. Oke, seperti ini. Nah, contoh, jika Px sama dengan 19x pangkat 99 tambah dengan 33x pangkat 21 kurang dengan 17x pangkat 10 tambah dengan 5x pangkat 6 kurang dengan 4. Oke, ini dia ya. Nah, kita bagi dengan dibagi dengan saya bikin sini X tambah 1. Nah, seperti ini. Coba nanti kalian perhatikan. Di sini sengaja saya bikin angkanya besar. Di sini angkanya saya bikin X pangkat 99. Kalau misalnya ini kita mencari sisa menggunakan metode Horner, ya, kita mencari sisa ya. Kalau misalnya ini kita mencari sisanya menggunakan metode Horner, maka bisa nanti kalian bayangkan kita harus membuat tabelnya, ya, membuat tabel metode Hornernya itu sampai pangkat 99. Berarti panjang kali dia. Nah, karena kita hanya mencari sisanya, maka tidak perlu. Kita hanya cukup buat di sini kira-kira seperti ini. Maka karena X tambah 1 pembaginya, ini dengan kata lain bahwasanya nilainya X sama dengan minus 1. Berarti kita mencari sisa Sx sama dengan, kita bikin di sini P mengganti dengan X-nya minus 1. Nah, berarti kita gantikan jadi 19 kali minus 1 pangkat 99 tambah dengan 33 kali min 1 pangkat 21 kurang 17 kali min 1 pangkat 10 tambah 5 kali min 1 pangkat 6 kurang dengan 4. Saya bikin kurangin di bawah aja. Oke ya. Kemudian, nah min 1 pangkat 99 itu tidak ada masalah. Dimana 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Karena ini minus 1 berarti kita hanya menentukan dia negatif atau positif. Negatif pangkat ganjil. Nah, ganjil ya. Berarti hasilnya negatif. 19 kali negatif, sini minus 19. Kemudian ini min 1 pangkat ganjil juga ya, minus 33. Kemudian ini min 1 pangkat genap. Min 1 pangkat genap itu positif. Nah, positif kali negatif, ini negatif. Berarti kurang 17 juga.
Kemudian ini min 1 pangkat 6 jadi positif ya. Positif kali positif tetap positif, tambah 5 kita kurangkan dengan 4. Oke, kita selesaikan. Ini semua minus, 5 kurang 4 itu jadi 1 ya, minus ya. Min 33, min 17, 50, min 50, min 19, min 69. Min 69 ini sini tambah 1. Nah, berarti jawabannya minus 68. Inilah dia sisanya. Oke, itu dia. Oke ya, saya harap anak didik kami bisa paham untuk materi teorema sisa ini. Nah, sekarang bagaimana kalau pembaginya pangkat 2? Kan sebelumnya kan ada kan pembaginya pangkat 2. Oke. Sekarang bagaimana kalau materi yang kedua pembaginya pangkat 2? Kita anggap pembaginya saya bikin di sini px lah ya. Px kuadrat tambah qx tambah c. Nah, ini dia. Kalau pembaginya px kuadrat tambah qx tambah c, maka sisanya itu tidak lagi konstanta. Nah, ya seperti ini tadi kan. Sisanya kan konstanta. Ini sisa konstanta. Kalau ini tidak lagi konstanta. Kalau pangkatnya pangkat 2, kita kurangkan 1 jadi pangkat 1. Berarti dia harus ada x-nya yang pangkat 1. Sisanya di sini ax tambah b. Nah, inilah sisanya. Ini dia kira-kira. Ya. Jadi nah, berarti kalau kita seperti ini soalnya, kita harus mencari nilai A dan mencari nilai B. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi. Oke, saya ambil contoh yang paling sederhana saja. Misalkan saya bikin di sini, kita akan buat contoh yang sederhana. Oke ya, contoh. Oke ya, contoh. Misalnya saya bikin masih yang tadi aja ya. Kita mulai dari pangkat 3 aja lah, pangkat 3. Soalnya sama kita bikin yang ini tadi. Contoh px sama dengan ini 2x pangkat 3 tambah dengan 4x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, ini ya sama yang tadi. Dibagi dengan saya bikin di sini x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, ini pembaginya. Ya, dengan kata lain nanti ini sisanya itu harus bentuknya dalam bentuk ini ax tambah b, harus ini sisanya. Ya, nggak boleh nggak ax tambah b, harus ax tambah b sisanya. Nah, sekarang cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini yang pentingnya cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya hampir mirip dengan yang tadi, berarti kita mencari nilai A dan mencari nilai B. Caranya ini bisa difaktorkan. Yang pertama, pembaginya kita faktorkan, di mana x kuadrat kurang x, kita kurangkan 2, ini bisa kita faktorkan jadi x kurang 2 kita kalikan dengan x tambah 1. Dengan kata lain, ini artinya x-nya itu sama dengan 2, dan ini artinya x-nya sama dengan minus 1. Oke, nah, yuk sekarang kita masukkan. Kalau misalnya dia dibagi dengan x kurang 2, hanya dibagi dengan x kurang 2, ya, hanya dibagi. Berarti di sini jadi ada 2 dia. Yang pertama kita pisah ya, 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini pertama kita bagi dengan x kurang 2, dan yang kedua 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini dibagi dengan x tambah 1. Nah, jadi bagi 2 dia. Nah, pertama kita cari di sini sisanya berapa? Sisanya ini berapa? Ini juga sisanya berapa? Nah, itu dia. Ini sisanya berapa? Oke, nah ini dia kira-kira seperti ini. Coba kami bisa pahami nggak sampai sini ya? Nah, langkah yang selanjutnya yang kita lakukan setelah seperti ini dia, maka harus bisa kita masukkan teorema sisa yang tadi. Sekarang akan kita kerjakan satu-satu dari sini dulu. Manakala tadi dia dibagi dengan x kurang 2, tadi sudah ada ya, dibagi dengan x kurang 2 yang ini, saya ambil dari yang pertama tadi aja, yang ini ya. Berarti manakala dia dibagi dengan x kurang 2, maka ini Sx-nya itu sama dengan 29. Oke. Nah, sekarang
Kalau dibagi dengan X tambah 1, berarti SX-nya itu kita ganti step X dengan 1, berarti menjadi P-1. Oke ya. Oke, ini dia. Kita ganti kemari. Maka di sini saya bikin SX sama dengan, kita ganti min 1 pangkat 3 min kali positif min 2. Kemudian min 1 pangkat 2 positif kali positif positif tambah 4. Min 1 kali min 2 positif tambah 2 tambah 1. Oke. Nah, ini dia. Min 2 tambah 2 habis, 4 tambah 1 5. Oke, ini dia. Nah, dari yang kedua ini kalau dia digabung, pembaginya digabung, maka sekarang kita memasukkan ke nilai AX tambah B, di mana SX sama dengan AX tambah B. Nah, ini ya. SX sama dengan AX tambah B. Tinggal kita masuknya satu-satu. Jadi substitusi eliminasi. Yang pertama kita kerjakan dengan X dengan 2. Dimana tadi S2 ini ya. Berarti S2 mengganti setiap X dengan 2. Berarti jadi 2A tambah B. Dimana nilai S2 tadi 29. Sama dengan 29. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua S-1. S-1 berarti mengganti nilai X dengan min 1. Min 1 kali A, min A tambah dengan B sama dengan, nah ini ya, sama dengan 5. Oke, ini tinggal kita kurangkan aja supaya habis. Kita kurangkan 2A kurang A jadi 3A, B kurang B habis, 29 kurang 5 24. Dengan kata lain A sama dengan 8. Kalau diperoleh A nya 8, maka diperoleh dari persamaan yang ini kita masukkan nilai 8 nya ke sini. Min 8 tambah B sama dengan 5. Min 8 nya pindahkan ke kanan, maka diperoleh nanti B nya sama dengan 13. Nah, tinggal ganti aja nilai A dan nilai B ke sisa, ke sini. Nah, ini sisanya. Maka dengan demikian SX sama dengan AX tambah B. Ganti A nya dengan 8, 8X, dan B nya dengan 13 tambah 13. Nah, ya. Oke, ya, gitu ya kira-kira. Nanti kami sekalian, bahwasanya untuk materi kita yang materi teorema sisa ini itu berhubungan dengan yang sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit. Tinggal nanti kami pelajari aja nanti. Tinggal diperhatikan bahwasanya kita lihat aja pembaginya. Pembaginya ada nggak faktornya? Kalau sudah ada faktornya, tinggal kita faktorkan, kemudian masukkan ke teorema sisa. Nah, di sini perbedaannya cuma digabung, bahwasanya dia ditambahkan dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, itu dia ya. Saya rasa. Nah, ini bukan contoh, tapi misal ya. Misal kalau nanti misalnya pembaginya misalnya pangkat 3. 3. AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah B, maka sisa SX sama dengan dia yang pangkat 3-nya hilang, berarti jadi pangkat 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Berarti jadi PX kuadrat tambah QX tambah R. Maka tugas anak didik kami mencari nilai P, mencari nilai Q, dan mencari nilai R. Dengan metode apa? Metode substitusi eliminasi. Mirip kira-kira ke sini. Nah, itu dia. Jadi sekarang tergantung sisanya. Tadi yang pertama kita sedikit balik. Dia sisanya konstanta. Kalau pangkatnya pangkat 1. Kalau dibagi dengan pangkat 2, sisanya itu dalam bentuk AX tambah B. Kalau dibagi dengan pangkat 3, sisanya itu PX kuadrat tambah QX tambah R. Dimana kita mencari nilai P, nilai Q, nilai R, nilai A, dan nilai B. Ya, A dan B di sini hanya perumpamaan aja. Bisa aja ada bikin huruf yang lain, tidak ada masalah. Oke, saya rasa demikian dulu untuk contoh soal kita yang baru yang kita bahas ini. Nah, saya harap anak didik kami bisa pelajari lagi di rumah. Silahkan diperhatikan dan dipelajari contoh-contoh soal yang berhubungan dengan metode teorema sisa. Ya, tetap semangat.